Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia, selamat sejahtera, selamat belajar untuk anak-anak ibu kelas 12 ya. Hari ini pada materi ini ibu akan memberikan materi pelajaran tentang keterampilan dasar tindakan keperawatan. Nah, materi hari ini berkaitan tentang pemberian oksigenasi nasal kanula dan masker. Materi ini masuk dalam kompetensi dasar, yaitu menerapkan pemberian oksigen nasal kanula dan masker. Kemudian melaksanakan pemberian oksigen nasal kanula dan masker. Jadi pembahasan kita di minggu ini mengenai tentang pemberian oksigen. Apa sih yang dimaksud dengan oksigenasi? Oksigenasi adalah tindakan pemberian oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat bantu dan oksigen ya. Alat bantunya untuk pembelajaran kita hari ini menggunakan nasal kanula dan masker. Apa sih yang membedakannya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi biasanya pemberian oksigen ini diperuntukkan pada pasien-pasien yang mengalami kekurangan oksigen karena tubuh kita itu kan memerlukan oksigen untuk menjalankan metabolisme ya. Dengan kurangnya oksigen tentunya akan mempengaruhi kerja dari sistem di tubuh pasien kita sehingga perlunya pemantauan oksigen. Saat oksigen kurang maka perlu dilakukan pemberian oksigenasi ya. Nah, biasanya bisa kita lakukan dengan pemasangan oksigen nasal kanul dan masker ya. Pemberian oksigen itu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama yaitu untuk mempertahankan oksigenasi yang adekuat pada jaringan ya. Maksudnya adekuat itu jumlah oksigen yang mencukupi untuk kebutuhan jaringan dalam bermetabolisme. Kemudian untuk menurunkan kerja paru-paru ya, yang kedua tujuannya ya, karena saat tubuh kekurangan oksigen maka otak akan memberikan sinyal kepada organ paru-paru agar mengambil oksigen lebih banyak ke udara sehingga pasien biasanya akan bernapas lebih cepat untuk memasukkan udara ke paru-paru sehingga dapat diambil oksigennya. Nah, itu kalau di berkelanjutan kekurangan oksigennya akan melelahkan bagi organ tubuh pasien. Kemudian yang ketiga untuk menurunkan kerja dari jantung ya. Tadi karena bekerja terlalu cepat maka itu juga akan mempengaruhi kerja dari jantung si pasien ya. Kemudian ada juga tujuan lainnya bisa juga untuk meningkatkan ekspansi dada ya. Jadi dengan pemberian oksigen itu akan pengambilan oksigen akan lebih maksimal. Perkembangan dari si paru-paru dalam mengambil oksigen di udara itu akan lebih bagus ya. Kemudian juga mencegah hipoksia atau kekurangan oksigen yang ditandainya biasanya dengan pucat pasiennya, kemudian saturasi oksigen yang rendah. Kemudian juga memberikan rasa nyaman pada pasien karena frekuensi nafas yang tadi terlalu cepat ya, sehingga perlu dilakukan pemberian oksigen. Yang pertama biasanya dilakukan adalah pemberian dengan menggunakan nasal kanula. Jadi nasal kanula itu pemberian oksigen yang menggunakan selang, berupa selang yang diletakkan di bagian hidung pasien ya. Nah, itu biasanya pemberian nasal kanula itu pemberian oksigennya, kecepatan oksigennya biasanya 1 sampai 6 liter per menitnya dengan konsentrasi 24 sampai 44% oksigen. Jadi biasanya yang paling sering adalah penggunaan nasal kanula ini ya. Karena dia yang paling rendah. Tapi tergantung kebutuhan dari pasiennya ya. Kalau memang pasien yang memerlukan lebih dari 6 liter maka itu menggunakan alat bantu yang lain, misalnya masker, sampai dengan menggunakan masker rebreathing atau non rebreathing ya. Kemudian perlu diperhatikan dalam penggunaan nasal kanula itu dapat menyebabkan luka tekan pada area telinga karena penggunaan nasal kanula itu kan setelah diletakkan di bagian hidung kemudian dicantolkan di bagian
telinga. Jika digunakan secara terus-menerus itu dapat menyebabkan luka tekan. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian juga perawatan hidung juga harus diperhatikan. Setiap 8 jam kita periksa posisi kanulanya tepat atau tidak pada posisinya, sehingga dapat memberikan rasa nyaman pada pasiennya. Kemudian juga pemberian dengan naso kanula ini memberikan oksigen secara stabil, sehingga volume laju dari pernapasan itu bisa teratur. Jadi nasal kanula ini terbuat dari bahan plastik ya, yang biasanya ada yang disambungkan ke bagian regulator oksigen ya. Di situ yang pemasangannya harus juga diperhatikan, jangan sampai pemasangannya longgar. Nah, kemudian nasal kanula ini juga lebih nyaman digunakan pada pasien karena dia tidak berupa selang saja, sehingga tidak mengganggu dalam hal dia berkomunikasi, kemudian ataupun untuk makan dan minum. Jadi ini yang paling sering digunakan. Yang kedua adalah masker oksigen. Nah, masker oksigen ini ada yang masker sederhana, kemudian ada juga yang masker dengan kantung di bawahnya, seperti yang digambar ini menggunakan kantung di bawahnya. Biasanya yang membedakan adalah jumlah aliran yang diberikan kepada si pasien. Nah, kalau memang masker sederhana itu biasanya untuk pemberian 6 sampai 10 liter per menitnya. Kemudian juga dengan konsentrasi oksigen 40 sampai 60%. Nah, iya, pemasangannya yang benar adalah area hidung tertutupi, kemudian ada bagian plat besi yang di bagian hidung itu ditekan untuk mengempaskan pada hidung pasien. Kemudian area bawah dagu juga tertutup. Kemudian ada keuntungan dan kekurangannya pemakaian oksigen, masker oksigen. Kalau keuntungannya ya dia mengalirkan oksigen lebih banyak, jadi bisa untuk pasien-pasien yang dalam keadaan sesak napas yang berat. Nah, kemudian ada kekurangannya, dia biasanya mengganggu dalam aktivitas pasien. Jadi pasien akan kesulitan dalam hal berbicara maupun saat makan dan minumnya ya. Nah, dalam melakukan tindakan pemberian oksigen, kita perlu menerapkan yang namanya ada tahapan yang dilakukan pada pasien, yaitu ada tahapan prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, tahap terminasi, dan tahap evaluasi. Di tahap prainteraksi itu biasanya diawali dengan kita menyiapkan peralatan, tapi lebih dahulu kan kita mencari membaca catatan keperawatan, apa kebutuhan dari pasien yang akan kita tangani ya. Kemudian kita akan sebelum memasang oksigen tentunya kita akan mempersiapkan ruangannya terlebih dahulu. Kemudian juga tetapkan tujuan yang akan dilakukan, kemudian siapkan alat-alatnya. Diawali dengan kita cuci tangan, terutama cuci tangan 7 langkah ya, jangan lupa. Setelah cuci tangan 7 langkah, kemudian kita mulai siapkan alat-alat yang diperlukan. Kita sesuaikan, yang pertama adalah kita siapkan adalah baki ataupun troli yang kita akan bawa ke pasien. Kemudian kita siapkan selang oksigen yang akan digunakan. Biasanya ada ukurannya ya, untuk anak-anak ukuran 8 sampai 10, kemudian wanita atau dewasa wanita 10 sampai 12, kemudian yang laki-laki 12 sampai 14 ya. Kemudian juga kita siapkan dengan flowmeternya dan humidifier atau air yang dalam pada regulator itu kan ada tabung yang berisi air. Nah, itu harus dalam kondisi terisi ya, karena dia berfungsi sebagai pelembab ya, air steril yang nanti akan diisikan pada humidifier, kemudian tabung oksigen dengan manometernya untuk mengetahui jumlah oksigen yang ada di sana ya. Kemudian plester yang nanti akan digunakan untuk memfiksasi pada pasien. Kemudian juga
kasa ya, kemudian center jelly itu apabila uh, untuk ini memudahkan atau memberikan pelindungan pada kulit yang diberikan dipasang selang masker yang lama ya. Kemudian, nah itu untuk di tahap prainteraksi, kita cuci tangan dan disiapkan alatnya ya. Kemudian maka akan masuk ke tahap orientasi. Tahap orientasi yang dilakukan adalah kita mendatangi pasiennya, karena tadi peralatan sudah kita siapkan yang nanti akan kita berikan kepada pasien. Nah, di tahap orientasi itu kita ke ruangan pasien yang mana yang akan diberikan oksigen ya. Diawali dengan kita tentunya jangan lupa mengucapkan salam dan mengetuk pintu dan menunggu pasiennya memberikan balasan ya. Setelah kita mengetuk dan dapat balasan, nah baru kita masuk, dan di situ mulailah kita melakukan tahapan-tahapannya, itu kita mengenalkan diri kita siapa ya. Kemudian juga kita mengenali pasien dengan bisa menanyakan ke pasien dan juga melihat gelang identitas pasien agar tidak karena harus yang prinsipnya harus benar pasien ya. Kemudian setelah kita sudah berkenalan, kemudian kita perlu jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan, karena pasien agar menghindari pasien tidak miskomunikasi, kemudian pasien yang cemas. Nah, kita perlu memberikan penjelasan tujuan yang akan kita lakukan. Ya, tentunya kita akan memberikan oksigen, berikan penjelasan yang sejelasnya untuk pasien dan berikan kesempatan pasiennya untuk bertanya. Kemudian jangan lupa juga menanyakan kesediaan pasien untuk dilakukan tindakan. Maka baru kita akan menyiapkan berpamitan untuk mengambil peralatan tadi yang sudah kita siapkan dan kita bawa mendekati pasien. Ya, jangan lupa sebelum melakukan tindakan tanyakan dulu apabila pasien mungkin akan melakukan sesuatu yang diperlukan, dia mau ke kamar kecil terlebih dahulu kah, atau mau makan dulu hingga kita bisa menentukan waktunya ya. Kalau sudah, maka kita mau ambil peralatan dan datang kembali ke pasien dengan waktu yang sudah kita janjikan. Nah, di situ kemudian masuk ke tahap kerja dan lakukan langkah-langkahnya sesuai prosedurnya. Tahap kerja adalah langkah-langkah dari mulai kita memasang peralatan pada tabung oksigen, menyambungkan nasal kanula dan memasangkan pada pasien, kemudian kita fiksasi nasal kanula pada hidung pasien, yang nantinya kita akan praktekkan. Jangan lupa kita akan mempraktekannya di pertemuan yang selanjutnya. Nah, kalau sudah dilaksanakan semuanya dan kita evaluasi bahwa oksigen sudah sesuai instruksi dari dokter, kemudian jumlah oksigen yang diberikan sesuai dan pasien sudah merasa nyaman, maka adalah kita masuk ke tahap terminasi. Di tahap terminasi atau tahap mengakhiri itu biasanya kita mengevaluasi bagaimana pekerjaan yang tadi sudah kita lakukan, apakah sudah nyaman untuk pasiennya, kemudian kita merapikan pasien, kemudian di sana juga kita melakukan yang namanya berpamitan pada pasien ya, bahwa kalian sudah melakukan tindakannya, kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih atas kesediaan pasien untuk bekerja sama dalam tindakan yang diberikan ya. Kemudian juga di tahap evaluasi ini adalah kita mengevaluasi semua tindakan dari awal sampai akhir, apakah sudah sesuai atau tidak ya. Kemudian jangan lupa mencatat tindakan yang dilakukan pada buku dokumentasi. Nah, di situ kemudian jangan lupa juga yang kita perhatikan dalam pemasangan oksigen kita tetap perlu memantau pasiennya untuk tahapan yang pertama, mungkin 15 menit pertama kita lihat, kemudian nanti setengah jam kemudian, dan kemudian kita lanjutkan evaluasinya di 1 jam ataupun 2 jam, dan semua itu dituangkan dalam dokumentasi ya. Pemberian oksigen dengan masker, begitu juga tetap dilakukan sesuai tahapannya ya. Diawali juga dengan tahap preinteraksi, orientasi, tahap kerja dan terminasi, dan dievaluasi. Itu semua dilakukan secara bertahapan. Tujuan tindakan kita dilakukan sesuai standar itu agar pasien merasa tidak terjadi miskomunikasi antara pasien dan perawat. Nah,
biasanya juga ada keluarga yang mendampingi, nah itu perlu kita berikan penjelasan juga ya. Nah, nanti di pembahasan yang selanjutnya saat kita di sekolah kita akan mempraktikkan bagaimana memberikan pada pasien tindakan pemberian oksigen nasal kanula maupun yang masker ya. Nanti juga Ibu akan memberikan contoh alat-alatnya yang digunakan. Ya. Ibu rasa cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan nanti silakan hubungi WA Ibu. Semoga bahagia selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.